Oke. Hmm. Aku saya bakal jelasin eh, gimana saya bikin portofolionya buat hasilnya kayak gini, kayak gini. Oke, terus itu, itu. Oke, pertama buat di navbarnya HTML-nya kayak gini. Nah, ini yang desktop nav. Nah, ini desktop navnya ada dua ya. Desktop nav sama hamburger nav kayak gini. Nah, hamburger navnya tuh buat yang nanti di display mobile-nya. Nah, yang ininya gitu. Oke, di sini oh ya buat link dari navnya itu alamatnya ditargetin ke section-section yang ada di portofolio. Itu nanti kayak ada about, experience, project, contact. Nah, ini ya targetinnya pakai nulis ID-nya. Nah, kayak gini. Nah, di section about pakai ID about. Oke. Sama yang lain-lain juga kayak project pakai ID project. Makanya bisa ditargetin. Nah, kalau diklik nanti kan jadinya kayak gini. Langsung arah ke halamannya. Terus buat yang di hamburger nav ini pakai JavaScript ya buat buka tutup hamburgernya yang ini. JavaScriptnya cuman bikin satu fungsi aja, cuman buat itu aja kayak gini. Harus menu query selector buat menu link sama hamburger icon. Nah, nanti ketika diklik bakal ngasih kelas open. Nah, yang dikasih function JavaScript tadi itu di hamburger iconnya sama di menu link. Nah, logiknya itu either ketika kita ngeklik either itu bakal nutup atau muka kayak gitu. Either not ketika kita ngeklik either itu buka atau nutup. Nah, kalau ngeklik hamburgernya belum buka ya nanti bakal buka, kalau udah buka nanti kita klik lagi bakal nutup kayak gitu. Sama buat yang lain. Nah, kalau kita ngeklik linknya kan otomatis bakal ketutup karena ketika kita mau klik linknya ini pasti udah kebuka. Tuh kita klik about, nah itu pasti bakal ketutup. Nah, itu fungsi dari JavaScriptnya. Terus kayak di stylingnya ya, di stylingnya tadi kan kita nambahin uh, kelas open biar bisa di styling kayak gini, kayak gini. Nah, ini yang ini hamburger icon span-nya ini buat itu apa, buat animasi hamburgernya yang berubah dari garis tiga ke silang kayak gini gitu. Terus situ oh ya sorry sorry
Itu pakai media query juga buat nampilinnya, karena hamburger itu bakal muncul kan cuma di mobile aja ketika windownya kecil kayak gini. Kalau kalau lebar kan enggak. Nah, media query kan ngebatasin gitu ketika screennya itu kurang dari sama dengan 1200 pixel itu. Maka desktop navnya tadi yang besar, yang kayak gini, yang defaultnya itu bakal non, displaynya disetkan non biar nggak muncul. Gantian yang hamburger navnya displaynya flex, yang dimana sebelumnya hamburger navnya itu displaynya non. Kayak gitu aja gitu. Oh ya, buat animasinya ini pakai hover. Munculin garisnya itu pakai pakai konten. Nah, kayak gini, hanya dipasangin sama before. Jadi before itu buat nambahin konten di sebelum uh, ini elemen yang ditargetin. Jadi sebelum A itu bakal ada konten kosong gini yang kita atur ukurannya dengan width height kayak gini, yang warnanya kita atur juga gitu. Nah, position absolute ini biar nampil ke depan. Nah, ketika kita hover targetnya yang mau diubah mana, itu before-nya kayak gitu. Jadi ketika A di hover, nah elemen yang mau diubah itu before-nya A kayak gitu. Nah, width-nya jadi 100% gitu, yang awalnya 0 jadi nggak nampil sebelum di hover. Nah, kita terus ditambahin transisi 300 milisecond is biar smooth kayak gini ya. Oke, lanjut ke yang lainnya. Habis ke profile section. Ya, profile section kayak gini aja. Nah, di sini buat title-nya itu buat nampilin nama. Nah, ini posisinya. Terus, nah, button aja. Buttonnya kan ada dua. Ada download CV sama kontak info. Nah, masing-masing ini ada fungsi on click-nya. Nah, buat yang button CV-nya ini, yang download CV, itu ngarahinnya ke buka window baru, alamatnya ini ke PDF yang ada di sini, ada di aset. Nah, ini terus, nah oke, kalau dicoba kayak gini ya, kayak gini. Buat yang kontak infonya cuman pakai location aja. Nah, location ini ngarahinnya ke halaman yang sama, bisa yang beda juga ya, cuman pokoknya ke section yang lain gitu. Nah, ini di mana alamatnya, itu ID kontak. ID kontak kan masih ada di halaman yang sama, jadi kalau diklik bakal ke kontak. Nah, ini sama fungsinya kayak yang di sini, di navbarnya. Terus nah, ini ada icon kitab sama LinkedIn ya, ini juga dikasih alamat aja. Oh ya, ini pakai location, kasih alamat aja buat LinkedIn-nya sama kitabnya udah. Kalau diklik bakal ngarah ke LinkedIn gitu. Terus, nah, masuk ke section about kayak gini. Di section about ini ya cuma masukin gambar, tulisan, sama
logo-logo kayak gini. Ini isi lorem ipsum aja karena bingung isi apa. Udah jadinya kayak gini buat mie ya. Ini pakainya displaynya flex ya, ini dibungkus div sendiri, yang ini div sendiri. Habis itu ini di flex juga, jadi kanan kiri. Terus experience section kayak gini. Experience section ini. Nah, buat yang experience section ini di stylingnya gimana biar ketata kayak gini, pakai wrap mana ya. Nah, ini pakainya display flex. Oh, salah, yang ini flex. Nah, ini flexnya wrap, yang wrap gitu maksudnya. Flex directionnya row, jadi bakal arahnya utamanya itu row, baris tuh. Nah, wrap ini biar ngisi ketika ada space yang masih kosong, jadi nggak netep terus ngecil tapi geser. Nah, kayak gini otomatis uh, apa namanya, responsif. hmm. Habis itu lanjut ke project section. Kayak gini ya, ini sama cuman nambahin apa, gambar aja, nambahin gambar terus link buat ini gitu. Ini ya pakai hover biasa. Nah, buat di sini styling ininya, divnya ini sama kayak gini juga, cuman di sini cuma aku ganti warna aja dengan aku bikin kelas baru yang dimana ini detail kontainer, yang tadi juga pakai detail kontainer. Nah, ini aku tambahin color kontainer cuman buat nge-apply uh, style yang berbeda aja ya gitu. Aku di sini mau ganti background aja, warna aja kayak gitu. Terus lanjut ke contact me. Nah, di sini cuma buat nampilin yang utamanya email sih, email sama LinkedIn. Di sini nampilin email sama LinkedIn kayak gitu. Buat HTML-nya kayak gini kayak gitu. Nah, ini buat hrefnya nih sebenarnya mau dibikin kayak kalau diklik itu langsung masuk ke Google Drive. Orang yang ngeklik otomatis langsung buka ini uh, kayak gini. Jadi ntar udah ada tujuannya ke email saya, sama udah ada isinya, orangnya tinggal ngeset aja. Tapi nggak tahu caranya, jadi cuman kayak gini aja. Oke, LinkedIn-nya sama, cuman masuk ke profile LinkedIn aja. Nah, habis itu udah footernya ini sebenarnya sama kayak nav. Nah, kayak gini aja, sama aja, cuman biar kalau udah sampai akhir orangnya mau langsung lihat ke tadi experience apa aja, langsung klik aja biar nggak usah scroll kayak gitu. Oke, itu aja. Ini media query nya. Terus terakhir aku bahas animasinya aja, yang ini yang kalau di scroll bakal ngeblur kayak gitu, hilang kayak gitu biar kelihatan lebih dinamis aja. Nah, ini bikinnya cuman ini aja, pakai keyframe aja kayak gini.
Nah, ini bikinnya awalnya bikin keyframe dulu, kasih nama appear kayak gitu. Aku ngasih namanya appear. Nah, di sini diatur buat keyframe-nya dari mana sampai kemana, terus nge-apply stylenya apa aja. Nah, kayak gitu. Nah, aku bikin dari 0% ke 18%, itu stylenya kayak gini. Dari 82, ini berarti 83, 83 ke 100 itu stylenya kayak gini. Nah, yang di tengah-tengah kayak gini. Ini ini berarti 18,82 ini maksudnya dari 18% sampai ke 82%. Nanti stylenya bakal kayak gini kayak gitu. Nah, give ini buat ganti style. Nah, 0 ke 100-nya tuh kayak gini. Jadi atas itu 0, bawah 100. Jadi dari 0 ke 100 kayak gitu. Nah, 18 sampai ke 82 ini kan berarti di tengah ini. Di sininya bakal ke apply stylenya tadi yang 0 sama 100-nya. Di sini atas sama bawah. Jadinya kayak gini. Nah, kayak gitu. Yang bawah juga. Nah, ini. Set. Nah, ketika udah masuk ke yang 18 sampai 82% itu bakal nge-apply ini opacity 1, scale 1, blurnya dihilangin. Jadi 0%, jadi nggak ngeblur kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ketika masih di atas atau bawah pojok kayak gitu masih ngeblur. Nah, kalau udah sampai tengah, udah sampai ke area antara 18 sampai 82%, itu baru fokus kayak gini. Style buat ininya blurnya itu cuman ya opacity 0, scale nya 0,5, filter blur, udah itu aja. Jadi mulainya opacity-nya itu dari 0. Itu 0 ke 1. Jadi pelan-pelan dari 0 ke 1. Gitu. Nah, habis itu nge-apply ke tiap sectionnya tuh pakai ini. Jadi aku nambahin kelas yang namanya block ke setiap div atau section yang aku mau apply animasinya tadi. Kayak gini. Nah, di div section picknya ini block aku kasih. Di sini juga aku kasih block juga kayak gitu. Ini yang aku kasih yang div-div yang dalam, bukan yang div terluar. Nah, ini kasih blok lagi ya semua kayak gitu. Nah, habis itu di sini kasih animation. Animationnya apa? Animationnya appear. Appear itu keyframe yang udah kita buat tadi. Terus efeknya tuh linear. Nah, kayak gitu. Nah, biar bisa aktif itu pakainya animation timeline view. Ini maksudnya itu bakal ke apply ketika ada di viewport kayak gitu, ketika kelihatan. Nah, kayak gitu. Kalau nggak pakai ini nggak akan bisa, nggak akan ke apply di frame. Gitu. Oke, itu aja hasilnya kayak gini. eh sorry. Oke, kayak gini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.